Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bicara tentang Jokowi dari satu sudut pandang saja, dari satu persoalan saja, yaitu bagaimana seorang yang biasa-biasa saja. Kalau cerita yang kita dengarkan, kalau dari segi aktivitas bisnisnya, dia ini seorang tukang kayu atau pembuat mebel. Ya, itu berita informasi yang sampai ke beberapa orang, ya termasuk saya membacanya. Tapi benar tidaknya, ya Anda lihat saja di sana, mungkin di Solo atau di mana. Nah, sekarang sebagai seorang tukang kayu, ternyata jauh sebelumnya dia punya pengalaman bekerja juga dengan orang lain. Bahkan bukan di Solo. Nah, tapi karir dia sebagai tukang kayu atau pembuat mebel ini, katakanlah ya, terakhir di Solo. Dan dari situ kemudian ada yang menawari agar dia mau mencalonkan diri menjadi wali kota. Debutnya menjadi wali kota, kemudian mengantarkannya menjadi gubernur DKI. Debutnya dari gubernur DKI, mengantarkannya menjadi presiden Republik Indonesia. Menurut hemat saya ini luar biasa, guys. Bagaimana mungkin ada manusia seperti ini? Ya, ini faktor X betul. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang sisi ketuhanan yang bisa melakukan apapun, tapi di sisi lain Jokowi justru diduga PKI yang tidak beragama atau tidak mengakui Tuhan. Itu kata orang. Ini semua cerita kata orang. Ini modal kita ini sebenarnya kalau dari sudut pandang pembuktian ini alat buktinya sekunder. Ya, kalau nanti ada yang primer, kalau primer itu kan harus pengakuan langsung Jokowi. Kita wawancarai dia atau dia punya buku langsung dari dia sendiri ya. Itu bisa jadi bukti yang primer. Karena dia sendiri yang buat misalnya. Tapi yang paling bagus itu kalau kita wawancarai dia, ada pengakuan-pengakuan kan. Oke, yang mau kita bahas sekarang ini adalah bagaimana mungkin ada seorang anak manusia seperti ini. Iya kan? Nah, rahasia apa yang ada di sini? Sedangkan orang-orang ya, baik yang melalui jalur politik, dia menjadi anggota DPRD, ketua DPRD, kabupaten kota sampai provinsi sampai di DPR RI, jadi pejabat ya, katakanlah dari seorang lurah, camat, menjadi wali kota, bupati, sampai menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, itu langkah-langkah perjalanan politiknya itu tidak mudah. Kalau dari jalur pengusaha misalnya, ya kan, banyak pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Apa mudah bagi mereka untuk menjadi presiden? Nggak mudah, guys. Jangankan jadi presiden, jadi wali kota, bupati saja sangat berat. Tapi ini luar biasa menurut hemat saya. Nah, kemudian ada juga jalur yang ingin dibuka oleh kawan-kawan, yaitu jalur ormas. Jadi orang-orang ormas, orang-orang LSM, OKP juga kepingin jadi pejabat politik. Ya, jadi kalau zaman dulu kan ada utusan golongan misalnya kan. Nah, sekarang ini mau utusan apa? Ya, nggak ada sistem itu lagi, guys. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini, ya. Ternyata terlepas dari Jokowi ini dibilang orang ya, PKI lah, tak bertuhan macam-macam ya. Tapi kemudian ternyata begitu dia mencalonkan diri, dia menyebut dirinya sebagai seorang muslim. Apalagi sempat melaksanakan ibadah umroh. Nah, terlepas dari persoalan kontroversial ya, kontroversi seperti itu ya. Aku cuma mau bilang begini. Tuhan sedang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah zaman fitnah. Akan terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal kita, peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum, peristiwa-peristiwa yang penuh dengan fitnah terjadi. Seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita misalnya menelisik, kenapa Jokowi kok bisa sampai begitu? Sedangkan kemampuannya apa rupanya dia? Kan gitu. Nah, jadi diduga ada tangan kuat. Tapi tangan kuat ini kok ini ya, kenapa tangan kuat ini mau menjadikan Jokowi? Kan gitu. Jadi kalau saya kira begini, kalau dari sudut ketuhanan, ini jelas-jelas rahasia Tuhan. Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman kamu akan menemukan banyak sekali terjadi fitnah. Ya seperti sekarang ini. Ya, terjadi begitu banyak fitnah, termasuk persoalan Jokowi. Kenapa bisa menjadi pemimpin negara? Padahal keadaannya seperti itu. Nah, itu satu sisi. Jadi Tuhan mau menunjukkan kebenaran daripada ucapan Rasul. Yang kedua, ya, kita mau hubungkan kalimat fitnah dengan apa yang menyebabkan Jokowi kok bisa jadi presiden. Diduga ada kekuatan besar lain, tapi sampai hari ini memang orang belum bisa mengungkap mengapa Jokowi yang dipilih. Ya, jadi kalau secara strategi, memang dipilih orang yang nggak terlalu pintar. Tapi sisi lain kita mau katakan dari sudut keberuntungan, Jokowi terpilih sebagai orang yang beruntung. Karena kalau memang benar-benar dilakukan pemilihan, terlalu banyak orang yang bisa dipilih kan, seleksinya pasti panjang.
Jadi kira-kira udah ini saja orangnya kira-kira begitu. Lalu kemudian Jokowi lah yang terpilih. Lalu ada agenda politik apa di balik semua itu? Ada orang yang menginginkan, ada pihak-pihak, ada tangan kuat yang menginginkan agar Indonesia ini dipimpin oleh orang yang tidak terlalu cerdas supaya bisa dikendalikan. Apakah dikendalikan oleh oligarki di dalam negeri ataukah kekuatan besar oligarki dan negara lain? Dan hari ini itu menjadi sebuah perbincangan hangat. Dan hari ini cerita tentang Jokowi itu bukan lagi cerita bagaimana agar Jokowi menjadi seorang wali kota. Tidak, dia bahkan sudah selesai menjadi presiden. Artinya, semua yang katakanlah kalau ada orang tidak setuju dengan apa yang saya katakan, nggak ada gunanya lagi karena Jokowi sudah terbukti menjalani sisi karir mulai dari wali kota sampai menjadi presiden. Dan dia sudah membuat geger negeri ini, ya kan? Kita mau lihat dari sudut pandang strateginya. Jadi memang diinginkan agar Jokowi itu menjadi presiden, memimpin negeri ini. Dan ternyata itu berjalan mulus, guys. Kenapa? Karena ternyata partai politik bisa diatur. Partai politik mana yang nggak bisa diatur? Kalaupun misalnya nggak bisa diatur, nggak bisa berbuat apa-apa juga. Mulai dari partai politik yang kecil sampai partai politik yang besar, nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa membantah. Semua ikut, semua mendukung. Bahkan ada partai yang mendahului partai yang lain. Mendeklar bahwa pilihan yang jatuh kepada Jokowi untuk menjadi presiden. Bayangkan ya. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya kan? Nah, jadi belum lagi permainan media. Jadi hampir semua pihak itu mendukung kepada Jokowi ini menjadi aktor politik utama. Dan ketika dia punya kekuasaan itu, luar biasa permainan. Di periode pertama kepresidenannya, banyak sekali cara dan gaya-gaya kepemimpinan Jokowi ini yang ya sangat menarik ya. Masuk got, ya kan? Masuk paret, ya kan? Yang sebenarnya bukan kerjaan dia tuh. Ya, yang nggak pernah dilakukan oleh presiden yang lain. Kalau soal ke sawah itu Presiden Soeharto juga sudah kan. Itu biasalah ya kan. Tapi kalau masuk paret ya nggak kerjaannya juga kan gitu. Tapi itu dilakukan olehnya. Ya kan? Dan orang nggak bisa bilang apa-apa. Oke guys ya. Jadi apa sebenarnya? Nah, di periode pertama itu dia betul-betul mencari simpati, menyusun kekuatan, membuat program-program. Ya kan? Mempelajari program-program yang sudah dibuat oleh presiden sebelumnya dan dia lihat mana-mana yang memang program-program yang memang bisa diwujudkan, dilanjutkan dan itu memang bermanfaat dan itu akan mengangkat citranya. Ya kan? Jadi segala aspek yang memperkuat posisinya, biasalah kalau di periode pertama kan memang begitu ya. Umumnya di Indonesia seperti itu, mulai dari wali kota, bupati sampai presidennya begitu. Nah, di periode kedua dia mulai buka calak. Ya. Nah, dia tunjukkan bagaimana dia sebenarnya. Dia buat payung hukum. Ya, payung hukum sebenarnya sudah dipersiapkan dari awal pemerintahan dia, tapi begitu periode kedua, payung hukum itu bertambah lagi sampai munculnya Omnibus Law. Ya, sebuah undang-undang yang sangat kontroversial. Ya, sampai terjadi demonstrasi menolak itu berjilid-jilid. Nah, jadi Anda bayangkan dia menjadi presiden. Baru kemudian terlihat bagaimana dia membangun kerjasama dengan China komunis. Ya, lalu kemudian bagaimana kemudian dia mengatur sehingga kemudian KPK yang sangat terpusat di dalam pemberantasan korupsi itu mengalami pelemahan dan yang kita duga nih ya, ada tim 9 kalau nggak salah ya, pansel yang berjumlah 9 orang dan itu didominasi oleh perempuan. Aneh juga memang itu, ya kan? Ada yang bilang Jokowi senang kalau para pemimpin itu wanita gitu. Ya, terlepas dari dia senang atau tidak senang, tapi apa yang terjadi hasil dari semua itu? Ya, bayangkan seorang Abraham Samad ya, seorang Bambang Wijoyanto, siapa lagi? Pokoknya banyak tuh pemimpin-pemimpin KPK itu yang akhirnya harus mengalami nasib yang ya tidak begitu menyenangkan dalam perjalanan karirnya di KPK itu. Bayangkan misalnya siapa ya? Yang mengalami peristiwa dia polisi, tempatkan menjadi salah satu penggawa KPK. Sampai matanya hampir buta. Nah, kemudian banyak kasus-kasus korupsi yang kemudian di masa periode kedua pemerintahan Jokowi ini yang tidak terungkap. Padahal jumlah yang dikorupsi itu bukan lagi miliaran, tapi sudah triliunan. Bahkan sudah ratusan triliun. Itu bisa tidak terungkap sama sekali di tangan KPK. Coba bayangkan. Ini kerjaan siapa? Maksud saya di masa pemerintahan siapa? Jokowi. Kenapa Jokowi tidak menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi? Padahal kita sedang gencar-gencarnya ingin melakukan pembersihan. Nah, itulah guys, ya. Jadi sisi gelap Jokowi ini harus dibongkar. Kenapa? Karena kegelapan yang dimunculkan Jokowi ini sudah membuat Indonesia gelap. Oleh sebab itu, saya mendukung setiap upaya oleh apa dan siapapun untuk membuat terang kasus
yang diduga merugikan negara di masa pemerintahan Jokowi. Dan kalau Jokowi ya yang tadi kita sebutkan dari sudut pandang hoki ya, dia punya keberuntungan, tapi di sisi lain penuh intrik, trik dan permainan untuk menguasai pemerintahan, dan pada akhirnya kita melihat dia membuat Indonesia gelap. Oleh sebab itu kami ya, saya ayo bersama-sama mendorong penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan satu kata, tangkap Jokowi, wajib dipenjarakan kalau memang terbukti bersalah. Ya kan? Kalau tidak terbukti, ya tentu tidak ada alasan untuk menangkapnya. Tapi penangkapan itu menjadi penting untuk mempermudah pemeriksaan. Ya, sebagaimana aktivis-aktivis banyak yang ditangkap padahal kasusnya sendiri belum jelas. Ya kan? Banyak yang dipersekusi dan lain sebagainya. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga ini menginspirasi. Assalamualaikum.